Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Map. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal update pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2024. Di video-video sebelumnya, yaitu part pertama sampai dengan part yang keempat, kita telah membahas soal-soal dari soal nomor 1 sampai nomor 20 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan melanjutkan part yang kelima nih untuk soal yang ke-21 dan seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke soal nomor 21 nih teman-teman. Soal nomor 21 kita cari terlebih dahulu ya di sini. Ini udah 20 soal nih yang kita bahas. Sekarang kita perhatikan soal nomor 21 di sini. Untuk soal nomor 21 diketahui di sini nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8. Grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan. Biasanya kita menentukan fungsi kuadrat itu ada tiga cara ya kalau nggak salah, yaitu memotong sumbu X, terus ada memotong sumbu X di dua titik dan diketahui satu titik, dan juga diketahui titik puncak dan satu titik. Ini kalau soal ini diketahui hanya memotong sumbu X ya, dua titik pada sumbu X, tetapi satu titiknya tidak diketahui. Jadi kita nggak bisa menggunakan konsep tersebut. Jadi sebenarnya diketahui di soal ini nilai minimum fungsi kuadrat itu adalah puncak parabola ya, di mana diketahui di sini adalah XP, YP, di mana YP ini adalah nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Berarti YP-nya di sini min 8. Sebenarnya untuk menentukan nilai minimum atau maksimum itu tergantung dari koefisien dari X kuadrat ya teman-teman. Ini adalah lebih besar dari 0 itu adalah eh, minimum dan kurang dari 0 itu adalah maksimum ya teman-teman. Dikoreksi jika salah. Oke, sebenarnya di sini titiknya tidak diketahui ya teman-teman. Dan kalau menggunakan satu titik yang ini juga belum diketahui teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mempermudah, ini kita cari pendekatan gambar ya teman-teman ya. Kita gambar sekilas saja ya teman-teman di sini. Ini gambar untuk mencari titik puncaknya teman-teman. Oke, kebetulan diketahui di sini adalah garis yang melalui sumbu X. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Di sini ada min 1, di sini ada 1, 2, 3. Ini 3 ya, ini 0, 1, 2 ya. Oke, ini garisnya melalui di sini ya teman-teman. Melalui titik min 1 dan 3. Dan puncaknya untuk YP-nya di sini min 8. Berarti kita gambar di sini. Yaitu di sini ya teman-teman, ini min 8 ya. Oke, min 8 berarti sebenarnya kita untuk menggambar grafik, itu kita ambil grafiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Grafiknya seperti ini. Jadi puncaknya itu ada di untuk XP-nya ya. Itu ada di tengah-tengah dari min 1 dan 3. Tengah-tengah antara min 1 dan 3 itu adalah 1 ya teman-teman ya. Ini harusnya ke sini, ini ke sini teman-teman. Satu ini dapat dari mana? Min 1 ditambah dengan 3 itu 2, dibagi 2 hasilnya 1. Ini tengah-tengahnya ya. Berarti didapatlah untuk nilai puncak yaitu XPYP-nya di sini yaitu sama dengan 1, min 8 teman-teman. Dari sini kita bisa langsung memasukkan ke konsepnya ya nilainya ya. Yaitu konsep untuk mencari fungsi kuadrat di mana diketahui puncak dan satu titik. Puncaknya di sini kita gunakan konsep yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Untuk menentukan nilai A, kita ambil terlebih dahulu, bebas ya mau mengambil nilai X dan Y di antara dua titik yang diketahui pada titik potong sumbu X. Kita bisa ambil 3 dan 0 ya di sini ya sebagai X dan Y teman-teman. Kita ambil ini dulu nih. Berarti di sini Y-nya adalah 0 sama dengan A, X-nya itu adalah 3, XP-nya di sini adalah 1 ya teman-teman ya. Ditambah dengan YP-nya adalah min 8, min 8. Min 8-nya pindah ruas ke kiri berarti positif 8. 3 kurang 1, 2. 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti dapat 4A. Maka A sama dengan 8 bagi 4. Ini hasilnya sama dengan 2. Sehingga bentuk persamaan fungsi kuadratnya di sini yaitu Y sama dengan
A-nya 2, ini X-nya tetap, hanya mengganti XP-nya. XP-nya di sini adalah 1 kuadrat, ditambah dengan YP min 8 ya di sini ya, teman-teman. Sekarang, di sini kita langsung mencari eh, nilai dari B, yaitu dengan cara substitusi titik 4, B, di mana ini adalah sebagai X, Y, teman-teman ya. Sehingga di sini Y-nya itu adalah B sama dengan 2 dalam kurung X-nya 4 ya. 4 kurang 1 pangkat 2 plus kali min, ini min ya, min 8. Maka B sama dengan 4 kurang 1 itu adalah 3. Dikuadratkan 9. Dikali 2 itu 18. Dikurang 8. Hasilnya untuk nilai B itu adalah 10. Dan jawaban yang benar untuk soal ini yaitu yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal 22 ya teman-teman di sini ya. Oke, ini soal 22 yaitu menentukan pernyataan benar salah ya teman-teman. Untuk soal nomor 22 kita langsung coba bahas di sini ya teman-teman. Yang pertama, pernyataan pertama G2 itu apakah sama dengan F2? Ini tinggal kita langsung substitusi ya teman-teman. Ini F2 sama dengan X-nya 2 berarti 2 kurang 1, kurang 3 itu min 1, dikuadratkan itu hasilnya 1 ditambah 5 sama dengan 6. Sedangkan untuk nilai dari G2 itu sama dengan F, X-nya 2 ya. Berarti yang dicari di sini adalah F4, teman-teman. Kita substitusi lagi ke F ya, ke F yang ini di mana F4 ini sama dengan 4 dikurangi 3 dikuadrat ditambah dengan 5. Ini hasilnya 4 kurang 3 itu 1, dikuadratkan 1 ditambah 5 ini 6. Maka nilai dari F2 dan G2 ini sama-sama bernilai 6 ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama di sini bernilai benar. Selanjutnya teman-teman, yang kedua, grafik fungsi F dapat diperoleh dengan pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Apakah benar apa salah nih teman-teman? Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Oke, ini adalah materi translasi ya teman-teman, perpindahan, di mana konsepnya adalah X aksen, Y aksen, ini sama dengan X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Di mana A ini adalah pergeseran kiri kanan, ini kalau plus berarti kanan, kalau kiri itu adalah negatif. Sedangkan B ini mengarahnya ini adalah pergeseran atas bawah ya teman-teman ya. Sedangkan X aksen, Y aksen ini adalah eh, bayangannya, fungsi setelah digeser ya, atau translasi. Berarti di sini, untuk pernyataan kedua, di sini digeser sebanyak 2 satuan ke kanan ya. Oke, berarti X aksen, Y aksen ini sama dengan ke kanan berarti X ditambah dengan 2 ya. Ini adalah tetap ya, tetap Y di sini teman-teman. Ini tetap Y teman-teman ya. Ini hasilnya tetap Y. Sehingga dari sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Benar apa salah nih? Pergeseran dua satuan ke kanan ya. Fx ya. Berarti kalau di sini Fx digeser dua satuan yang ke kanan ya teman-teman ya. Kita perhatikan teman-teman di sini. Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Berarti kita fokusnya ke fungsi G ya teman-teman ya. Gx itu sama dengan Fx tambah dengan 2. Kita perhatikan bahwa di sini untuk X-nya itu adalah X aksen sama dengan X ditambah dengan 2. Berarti untuk nilai X ini sama dengan X aksen min 2 ya teman-teman ya. X aksen min 2. Sedangkan di sini untuk Y itu sama dengan Y aksen ya. Oke, sekarang kita fokusnya adalah ke G ya. Diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Berarti fungsi G digeser dua satuan ke kanan. Gx, X-nya di sini adalah X aksen min 2 ya teman-teman ya. Sama dengan F dalam kurung, X-nya itu adalah X aksen min 2 ditambah dengan 2 ya teman-teman. Sehingga diperoleh di sini adalah F
dalam kurung, min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0 ya, berarti sini X aksen. Sehingga untuk G X aksen min 2 itu sama dengan F X aksen. Artinya pergeseran ke kanan dua satuan ke kanan dari fungsi G itu akan menghasilkan fungsi F. Berarti untuk pernyataan yang kedua benar ya teman-teman, yaitu grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman? Jika kurang dipahami, nanti bisa di komen ya teman-teman. Nanti Kak bisa bantu lewat komennya. Oke, selanjutnya, grafik fungsi F memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,14. Kalau pernyataan yang ketiga, ini tinggal substitusi aja ke fungsi fx-nya ya. Berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Fungsi fx-nya di sini adalah X min 3 dikuadratkan ditambah 5. Fx-nya itu sebagai Y ya. Berarti sini adalah 14. Ini sebagai fx teman-teman untuk Y. X-nya itu 0 berarti 0 dikurang 3 kuadrat ditambah dengan 5. Kita buktikan ini benar apa salah ya. Atau di sini kita coba ganti dengan fx. Nanti kita sesuaikan apakah nilainya 14 atau bukan. Oke, berarti di sini min 3 dikuadratkan 9 ditambah 5, 14. Ternyata hasil dari fx ini juga 14 ya teman-teman. Jadi ini kita, jadi hasilnya ini f0 ya maksudnya ya. Karena x-nya diganti dengan 0. Dari sini kita memperoleh bahwa grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14 ini ternyata bernilai benar ya teman-teman ya. Sehingga untuk pernyataan ketiga ini bernilai benar. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-23. Oke, untuk soal yang ke-23, teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Oke, untuk soal yang ke-23 kita lanjut nih, 23. F2 kali G2 apakah kurang dari 0? Ingat konsep dari syarat kecukupan ya teman-teman. Saya coba arahkan ke pernyataan yang sederhana seperti ini teman-teman. Eh, apakah Anda telah seperti ini teman-teman? Apakah kamu udah makan? Kalau jawabannya iya, berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau jawabannya tidak, itu juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang tidak cukup itu seperti apa sih teman-teman? Tidak cukup itu adalah yang memberikan dua kemungkinan teman-teman. Misalnya, apakah kamu udah makan? Kamu menjawab iya, tidak. Karena di situ ada dua kemungkinan, maka di situ tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi, kalau misalnya apakah kamu udah makan, kamu jawab iya, atau kamu jawab tidak, itu jawabannya benar ya teman-teman. Tapi kalau jawabannya iya dan tidak, itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Itu secara konsep sederhana ya teman-teman. Sekarang kita coba sederhanakan di sini. Ini diperkecil dulu tulisannya. F2. Berarti ini kita cari dulu F2. 2 ditambah A, 2 kurang 1, ini 1. Berarti 2 tambah A. Sedangkan G2 itu sama dengan X-nya itu 2, berarti 2 kuadrat itu 4, berarti 4B dikurangi 3. Dari sini kita peroleh ya, untuk F2 itu sama dengan 2 ditambah A. Yang ke yang berikutnya di sini adalah G2 itu sama dengan 4B dikurangi 3. Kita mulai dari pernyataan yang pertama teman-teman. Untuk pernyataan yang pertama, ini kan kita buktikan apakah F2 kali G2 itu kurang dari 0 atau tidak ya. Nih, kita substitusi. Untuk A-nya kurang dari 5 dan B-nya kurang dari lebih dari 1. Jika A-nya kurang dari 5, ini nilainya apa aja teman-teman? Bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0, min 1, min 2, seterusnya ya. Jadi jika disubstitusi ke sini, ini hasilnya bisa bernilai positif negatif. Kenapa? Karena misalnya kita ambil di sini A-nya 4, 2 tambah 4,
Ini adalah 6 positif. Tapi kalau misalnya kita ambil min 4 teman-teman. Karena kurang dari 5 ya. 2 tambah min 4 itu hasilnya min 2. Untuk itu di sini hasilnya positif negatif ya teman-teman ya. Selanjutnya, untuk B lebih besar dari 1. Jika B-nya lebih besar dari 1, ini kita substitusi berarti bisa nilainya 1,1, 1,2 atau 2 seterusnya. Ini hasilnya misalnya kita ambil 2 ya. 4 kali 2 ini 8, kurang 3 itu 5 ya. Hasilnya juga positif teman-teman. Kalau misalnya kita ambil 1,1, 4 kali 1,1 itu 4,4, dikurang 3 itu juga hasilnya positif. Sehingga ini kita kalikan ya teman-teman ya. Positif negatif dikali positif itu hasilnya adalah positif negatif teman-teman. Sehingga untuk pernyataan pertama di sini menghasilkan dua jawaban atau dua kemungkinan, yaitu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi untuk pernyataan pertama di sini tidak cukup ya teman-teman. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua teman-teman di sini. Pernyataan yang kedua di sini adalah A lebih besar dari 1, B lebih besar dari 0. Untuk A lebih besar dari 1, artinya nilainya bisa positif ya semuanya ya. 2 ditambah dengan 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya ini menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya 4B min 1, 4B min 3 maksudnya. Kalau B-nya 1, B-nya 1 ya, itu akan menghasilkan 4 kali 1 kurang 3, itu hasilnya 1 ya. Kalau B-nya 2, bisa juga ya teman-teman ya. B-nya 3 itu positif. Tapi hati-hati dengan bilangan desimalnya. Kalau misalnya kita ambil B-nya itu adalah 0,5 ya, karena kan lebih besar dari 0 ya. Kalau kita ambil B-nya 0,5 berarti 4 dikali 0,5 itu hasilnya 2. Dikurang 3 itu menghasilkan negatif teman-teman. 2 dikurang 3. Jadi untuk B lebih besar dari 0 ini bernilai positif negatif juga. Sehingga kita kalikan ini juga menghasilkan dua kemungkinan yaitu positif negatif. Karena plus kali plus plus, plus kali min ini min. Sehingga untuk pernyataan 2 juga tidak cukup. Dari sini untuk pernyataan 1 dan 2 cukup atau enggak nih teman-teman. Dari pernyataan 1 dan 2 ini bisa ditarik kesimpulan sebenarnya teman-teman. Jika digabung, pernyataan ini juga tidak bakalan cukup ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawabannya apa nih teman-teman? Pernyataan 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, dan digabung juga tidak cukup nih teman-teman. Kalau A 1 cukup, B 2 cukup, C secara bersama-sama cukup, D satu saja cukup, 2 cukup, yang E 1 dan 2 tidak cukup. Jadi untuk nomor 23 ini jawabannya adalah yang E teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Selanjutnya kita langsung saja masuk ke soal nomor 24 teman-teman. Oke, ini adalah ya, ini tulisannya kok kayak gini ya teman-teman. Nomor 24 teman-teman. Bahan pembuat tempe adalah kacang kedelai, kacang koro, kacang hijau, dan ragi. Tiga bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut, berarti ada kedelai, ada koro, ada hijau. Ini perbandingannya 3, 4, 1. Berat ragi 1/9, berarti ragi sama dengan 1/9 dari berat kedelai. Oke, selanjutnya kedelai di sini adalah 20 gram, berarti sama dengan 1/9 dari kedelai ya. Dari sini bisa langsung sebenarnya teman-teman, kali silang. Berarti 180 sama dengan kedelai ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya, berapa gram berat kacang hijau yang digunakan? Kacang hijau yang digunakan, ini pertanyaannya. Dari sini sebenarnya gampang ya teman-teman, kita hanya menggunakan konsep perbandingan. Kita bandingkan antara kedelai dan hijau. Kedelai banding dengan hijau itu sama dengan 3/1, di mana jumlah kedelainya itu adalah 180 dan hijaunya kita belum tahu berapa nilainya. Nah ini ya, ini tinggal kita kali silang. Ini sama dengan berapa nih teman-teman? Ini kita kali silang ke atas aja ya X-nya ya. Kita tukar tempat aja, berarti ini X sama dengan 180 dibagi 3, hasilnya sama dengan 60. Sehingga untuk soal nomor 24, ini jawabannya adalah
Yang C, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk nomor 24 karena untuk 24 ini eh, nggak terlalu sulit ya. Oke lanjut teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-25 teman-teman. Untuk soal yang ke-25 ini gimana nih teman-teman ya kira-kira ya? Untuk soal yang ke-25 kita mencari persamaan garis yang tegak lurus. Sebenarnya tipe soal yang 25 ini sama seperti dengan soal di part pertama ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Di part pertama, coba saya lihat di part pertamanya. Oke, mana nih? Part pertama nih teman-teman. Oh, ternyata bukan di part pertama, tapi di part kedua ya teman-teman ya, yaitu nomor 6. Ada satu komen ya yang membuat saya tertarik di sini. Kak, bisa gunakan cara substitusi nggak? Bisa, tapi agak berisiko, teman-teman. Kayak contoh di sini. Ini titik B-nya udah diketahui kan di sini. Persamaan garis tinggi segitiga yang melalui titik B adalah, ini tinggal kita main substitusi aja titik B ini ke pilihan jawaban A, B, C, D. Kayak misalnya contoh di sini, X-nya di sini adalah 2, Y-nya adalah 5, berarti 2 ditambah 5 hasilnya 1, berarti ini salah. Yang berikutnya, X-nya 2, Y-nya adalah 5, 2 kurang 5, ini hasilnya min 3, ini benar. Oke, ini kebetulan ini benar yang B ya. Tapi beresikonya gimana sih teman-teman? Beresikonya kayak gini teman-teman. Jika kita main substitusi, tapi ada kemungkinan 2, 3 jawabannya benar, itu gimana teman-teman? Kita pasti nembak ya, karena ada dua kemungkinan. Jika teman-teman nggak tahu konsepnya, pasti nembak. Karena ada dua jawaban kemungkinan jika disubstitusi nilainya B di sini. Untuk soal nomor 6, ini kebetulan hanya satu yang benar ya setelah disubstitusi. Ini 2 kurang 5, ini harusnya min 3 juga ya. Oke, kita coba terapkan ke soal yang 25 tadi ya teman-teman. Kita coba terapkan cara substitusi. Oke, kita coba substitusi teman-teman. Jejer genjang PQRS memiliki luas. Luasnya di sini 20. Kita tentukan dulu ya luasnya, yaitu alas kali tinggi sama dengan 20. Untuk alasnya di sini adalah 0 sampai 4 ya. Karena di sini 0, ini 4 ya X-nya ya. Berarti ini 4 alasnya, ini tingginya ya teman-teman. Berarti alasnya 4 dikali tinggi sama dengan 20. Didapat nilai tingginya di sini adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sehingga untuk ke atas ini kan sejajar ya. Sejajar berarti ini 3. Sedangkan tingginya itu adalah Y. Y-nya adalah 5 ya. 3,5 titiknya teman-teman. Oke, di sini jaraknya juga dari sini ke sini. Ini adalah 4 ya teman-teman ya. Adalah 4 teman-teman. Berarti dari 3, ini kan 3 ya. Dikurangi 4, ini hasilnya di sini adalah min 1 di koma 5 ya di sini ya, karena Y-nya 5. Oke, kita telah menemukan titik-titiknya di sini. Persamaan garis S dan tegal lurus PQ. Oke, kita fokus ke garis S. Titik S maksudnya. Titik X, S di sini adalah 3,5. Jika kita substitusi, karena ini kan adalah ditanyakan salah satu ya teman kalian, apakah bisa dengan cara substitusi? Bisa, tapi agak beresiko teman-teman. Kita coba substitusi ya teman-teman ya. Yang S itu 3,5, ini X, ini Y teman-teman. Berarti 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. 5 kali 5, ini 25. 12, 4 kali 3, 12. 12 ditambah 25, ini 37. Benar teman-teman. Dari sini biasanya kita langsung jawab A. Ternyata setelah substitusi jawabannya benar. Kita coba lagi, misalnya kita coba yang mana nih teman-teman? Yang C. Y-nya adalah 5, X-nya itu adalah 3. 5 kali 5, 25, dikurang 3, hasilnya 22. Ternyata benar juga teman-teman. Gimana teman-teman? Jika kalian menggunakan substitusi emang bisa cepat. Tapi agak berisiko ya kalau pilihan jawabannya ada dua seperti ini. Jadi mau nggak mau di sini kita gunakan konsep ya teman-teman ya. Oke, kita coba gunakan konsep teman-teman di sini. Oke, tujuannya di sini adalah soal ini adalah mencari garis yang melalui S dan tegak lurus dengan PQ. PQ-nya mana nih teman-teman? Oke, ini PQ, ini PQ, tegak lurus ya, berarti seperti ini ya teman-teman. Ini garisnya yang akan kita cari.
Oke, ini garisnya. Ingat, tegak lurus itu M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Di mana ini M1-nya, ini M2-nya. Berarti kita lanjut cari M1-nya. M1 itu adalah gradien jika melalui dua titik, konsepnya itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Dari sini kita bebas mau menentukan yang mana X1, Y1, X2, Y2. Ini bisa X1, Y1, ini bisa X2, Y2 ya teman-teman. Berarti Y2-nya adalah 5, Y1-nya itu adalah 0, dibagi dengan X2-nya min 1, dikurangi dengan 0 juga. Hasilnya 5 bagi min 1 itu adalah min 5 ya teman-teman. Dari sini kita lanjut ya teman-teman ke sini untuk mencari M2-nya. M1-nya itu adalah min 5 dikali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya itu sama dengan min 1 dibagi min 5. Hasilnya adalah 1/5 teman-teman. Ini dapat ya teman-teman ya, 1/5. Karena min bagi min ini hasilnya positif teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari persamaan garisnya teman-teman. Persamaan garisnya jika melalui satu titik dan gradien itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y, ingat untuk Y1-nya kita udah fokus ke M2, ke garis yang ini teman-teman. Berarti untuk X1 Y1-nya ini ya sekarang ya. Ini M2. Oke, Y kurang Y1-nya 5. M2-nya adalah 1/5. X dikurangi 3. Oke, 5-nya ini kita kali sini aja ya teman-teman. Kali silang. Y dikali 5, 5Y. Min 5 dikali 5, min 25 ya. Sama dengan sisanya di sini adalah X min 3 teman-teman. X-nya pindah ruas ke kiri berarti 5Y dikurangi dengan X sama dengan min 25 pindah ke kanan teman-teman. Berarti min 3 ditambah 25 itu hasilnya 22. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang C teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Pakai cara substitusi bisa aja tapi agak berisiko. Jadi mendingan teman-teman pahami konsepnya di sini ya teman-teman. Gimana teman-teman bisa dipahami ya? Oke teman-teman, sekian ya untuk pembahasan video di part yang kelima, di mana kita telah membahas sampai soal 25. Nanti soal 26 dan seterusnya itu di part-part selanjutnya ya teman-teman. Untuk itu selalu dipantau channel JQ Math, dan buat teman-teman jangan lupa di like, di share juga, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tombol notifikasinya agar dapat updatean soal pembahasan soal-soal SNBT 2024. Kita selesaikan dulu nih yang PK sampai 35 ya. Setelah itu kita balik lagi ke penalaran matematika. Karena sebelumnya kita banyak membahas penalaran matematika. Oke teman-teman, Kak doakan yang terbaik ya buat kalian. Semoga mendapatkan hasil maksimal di ujian SNBT nanti. Oke, untuk hari ini sekian ya dari Kak ya.